Saat ini kami sudah berada di salah satu kebun usaha hidroponiku dan saat ini saya bersama dengan salah satu pengurus kebun hidroponiku. Sebelumnya bisa perkenalkan dulu Pak. Halo semua, selamat siang. Nama saya Angga Datuk Dewantoro dari kebun hidroponiku. Selamat datang semua. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Bapak, usaha ini dari tahun berapa ya Pak dijalankannya? Ini running start tahun 2011. Berarti udah cukup lama ya Pak. Ya. Untuk pertanyaan kedua yaitu kira-kira berapa luas sih Pak kebun yang ada di sini? Oke, di sini kita ada dua kebun ya. Dua kebun. Satu kebun itu sebenarnya kan kebun R&D dan nggak menutup kemungkinan kalau misalnya memang ada kebutuhan yang mendesak, di situ bisa dibikin untuk kebun produksi. Dan saat ini tempat kalian di tempat kita sekarang itu kebun produksi. Di situ total itu 500 meter persegi. Di sini 200 sekitar efektifnya untuk produksi itu 250 meter persegi. Dan ini kan semua itu hidroponik ya. Itu dipakai sistem apa aja Pak? Mostly kita pakai NFT karena kita kan juga udah melakukan riset ya, berbagai macam sistem udah kita gunain, kita nyari efektif sama efisiennya, itu NFT lah di sini kita dapat poinnya. Itu udah coba pakai yang piramid, kita udah coba pakai NFT, tetap NFT efisien. Gitu ya. Tapi Bapak pernah nyobain dengan rakit aku nggak Pak? Pernah. Pernah. Jadi rakit apung itu sebenarnya kan basic dari hidroponik. Nah, untuk rakit apung sendiri kenapa kita bisa katakan nggak efektif? Karena pemakaian airnya juga terlalu banyak. Dan juga secara pertumbuhan sama waktu panen lebih lama dibanding NFT ataupun DFT. Itu satu. Nah, selain itu kalau misalkan kenapa kita nggak pakai DFT? DFT itu kan talangnya bulat. Otomatis kita nggak bisa buka. Ketika kita panjang nih misalnya 8 meter. Ketika kita mau cuci talangnya itu otomatis kita harus produk dari ujung, dan itu nggak efisien. Nah, kalau misalkan kenapa kita pakai NFT ini? NFT kalau misalnya kita panen tinggal angkat, kita angkat tutupnya, kita langsung cuci, jadi lebih efisien. Perawatannya lebih mudah. Maintenance-nya lebih aman. Kayak gitu. Di kebun ini ada berapa komunitas Pak? Komunitas tanamannya? Untuk varietas sebenarnya kita ada kan, kalau untuk hidroponik itu kan 4 macam. Ada oriental, western, herb, sama buah. Nah, di sini tuh yang kita tanam itu ada buah, ada oriental sama ada western. Western itu lettuce. Lettuce kalau misalnya si oriental itu kita ada pakcoy, bayam sama kangkung. Kalau untuk buahnya di situ kita lagi R&D itu ada tomat sama melon sama kiwi. Ya. Tapi komoditas apa yang paling diminati? Kalau untuk diminati gini, balik lagi market mana yang kita mau serang gitu. Jadi misalnya kalau misalnya secara umum orang Indonesia memang oriental lebih digemari. Cuman kan balik lagi kita nanam kangkung. Kangkung tanah yang kita jual, yang biasa di pasaran jual itu kan perikat. Beda dengan kangkung yang kita jual per gramasi dan harganya pun lebih lunak seperti itu. Nah, mungkin sasarannya masih middle up gitu, secara harga. Nah, kalau misalnya untuk lettuce itu sendiri memang penggemarnya itu ya emang kelasnya middle up gitu. Dan pemakaiannya pun sebenarnya banyak, terutama di resto, cafe, kayak gitu. Dan komunitas-komunitas yang base-nya itu dia makan makanan sehat. Gitu, ya. Terus kan ini pakainya sistem NFT nih. Yep. Apa aja sih yang harus diperhatikan dalam budidaya pakai sistem NFT ini? Basicnya ya yang penting yang pertama tuh perawatan. Kita harus pastiin sebelum kita masukin tanaman ke meja produksi itu talang dalam keadaan bersih. Satu, air itu mengalirnya pas di tengah sehingga semua tanaman kena air, kelewat air, jadi dia bisa makan. Pertumbuhannya juga nggak terlambat. Satu, terus selanjutnya selang-selang buat masuk itu harus kita perhatiin. Terus air juga harus kita cek dan seterusnya kayak gitu. Nutrisi juga ya Nutrisi, Pak? pH itu wajib.
gitu. Itu kan berbicara dengan nutrisi Pak. Ini menggunakan nutrisi apa ya Pak? AB-mix. AB-mix. Jadi AB-mix juga dibagi 3 juga, 4 malah. Untuk herbs dia khusus sendiri, untuk lettuce dia juga sendiri, untuk oriental dia sendiri, untuk herbs pun sendiri. Berarti Jadi secara kita nggak bisa keseluruhan ini ya Pak, tergantung jenis tanamannya Ya, untuk iya, benar. nutrisinya. Jadi nggak bisa kita pakai universal karena kebutuhan dari tiap tanaman itu beda-beda. Kan sekarang musim hujan ya Pak. Apakah ada kendala gitu dalam Pasti. Namanya musim hujan, kalau misalnya dia langsung kena tetesan air hujannya, dia langsung ngehajar tanaman, ya, otomatis banyak penyakit yang bisa ditimbulin. Satu misalnya contoh jamur. ya? Gitu. Makanya sebenarnya penggunaan greenhouse itu sangat perannya sangat cukup signifikan untuk hal-hal kayak gitu. Karena kalau misalnya air hujan khususnya di perkotaan ya, dia cenderungnya lebih asem. Makanya itu dia lebih gampang untuk menyerang tanaman itu si jamurnya itu. Terus kalau misalnya dia terlalu lembab, matahari kurang, pertumbuhan juga jadi lambat kayak gitu. Kita udah bicarain tentang budidayanya nih Pak. Nah, bagaimana sih prospek penjualan sayur hidroponik ini, terutama di daerah perkotaan seperti ini, dan dipasarkan kemana biasanya? Oke, kalau untuk pemasarannya kan, kalau hidroponik ini kan banyak ya. Kita bisa ke Horeca, hotel, resto, cafe, terus kita juga bisa pakai reseller. Reseller itu yang lebih on point ke komplek-komplek, misalnya kan langsung ke end customer. Terus kita juga bisa melalui retail, macam-macam. Nah, sebenarnya yang pertama kali harus kita kuasain itu market ya. Jadi kita tahu nih market di daerah A sekian, secara economic scale-nya bisa mencakupi ini sama produk yang kita jual. Di situ baru kita bisa masuk. Yang bisa kita lihat itu pertama yang dia butuhin apa nih, jenis sayurnya, apakah dia butuhnya herbs, apakah dia butuhnya oriental, apakah dia butuhnya lettuce. Kita yang menyesuaikan pasar kayak gitu. Namanya market kebuka besar, masih besar banget gitu. Kalau misalkan tadi kan kendala untuk tanamannya, kendala usaha ini terutama di perkotaan, pasti kan sangat bersaing ketat banget nih ya Pak. Itu gimana sih kendalanya apa saja, sama bagaimana cara Bapak bersaing dengan pasar-pasar yang lain? Jadi dari hidroponik itu kan sebenarnya kan yang menjadi poin utama itu kan dari nutrisinya. Nutrisi itu dia bisa menghasilkan produk. Itulah pengaruhnya ke kualitas dari sayur. Dengan nutrisi kita maintain sendiri ini untuk racikan si nutrisi itu, kita tahu kualitas produk yang kita punya. Satu. Yang kedua, yang bisa memicu kendala juga di situ adalah people-nya, orangnya. Jadi untuk maintenance kebunnya kayak gimana nih? Apakah dia ya udah selewat aja, otomatis tanaman juga nggak maksimal kayak gitu. Dan satu maintenance-nya, satu lagi yang terakhir dan yang paling penting itu adalah transportasi, pengiriman. Karena misalnya kita ngambil pengiriman menggunakan Gojek atau e-commerce lain deh, kita beli satu pack sayur tapi ongkos kiriman udah besar sendiri, nah itu juga menjadi salah satu kendala kayak gitu. Baik, jadi itu ya teman-teman, sekilas wawancara kami bersama pengurus hidroponik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih Bapak karena sudah menyempatkan waktu untuk wawancara ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.